Oke Pioneers, kita lanjutkan informasi Pi Network-nya ya. Ini ada yang bertanya ya atas nama Pak Eko Wahyudi. Oke, apa sudah ada kabar tentang Miss Doreen setelah petisi 28 Juni ya tidak dikabulkan sama Kortim? Apa ada langkah selanjutnya oleh Miss Doris? Apa masih memperjuangkan nilai GCP sampai Open Mainnet global? Oke, pertanyaannya bagus banget ya. Ini dari Pak Eko yang barangkali ada yang masih bertanya ya tentang perjuangan GCP seperti itu. Dan Mang Adun sudah sempat melihat sekilas ya itu tentang topik yang di-share oleh Ibu Dorisin, yaitu ada topik 43, terus ada topik 42. Dan yang rasa ini yang terbaru ya, topik 43 nih yang paling tepat untuk menjawab dari pertanyaan Pak Eko Wahyudi ini, yaitu topik ke-41. Oke, nah ini dia ya, kita udah masuk di atau menemukan ya topik ke-41 yang Mang Adun sempat baca-baca, dirasa pas untuk menjawab pertanyaan dari Pak Eko Wahyudi. Oke, baik kalau begitu kita langsung gaskan saja ya. Ini ada gambarannya para pejuang GCP itu ya, luar biasa. Kita bisa lihat ya, entah itu olahraga atau apa itu ya, yang jelas perjuangan untuk menaiki jalan yang tampak menanjak ya, seperti itu. Dan memang kalau misalkan dilalui dengan jalan juga bisa, cuman itu curam sekali, gak bisa ya kalau dengan jalan kayaknya. Jadi harus dilalui dengan seperti itu, luar biasa. Oke, baik, ini gambaran aja ya. Jadi kita akan masuk di sini di topik yang ke-41, dan Mang Adun juga udah sempat baca-baca sekilas ya. Kita baca sama-sama lagi aja, atau Mang Adun yang membacakan ya, seperti itu. Baik, di sini topik ke-41 dari Dorisin. Udah salam belum Mang Adun? Lupa. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mang Adun ya. Oke, kita langsung masuk di topik ke-41, cara memahami pengumuman P2Day. Nah, jadi kan karena ya mungkin ada yang salah tafsir dengan atau pengumuman P2Day seperti apa, atau bagaimana tafsiran selanjutnya. Ini mungkin hanya gambaran saja dari Ibu Dorisin ya, seperti itu, supaya kita bisa lebih tercerahkan lah. Oke, di situ para pionir global yang terhormat, saya harap semua orang baik-baik saja, amin. Saya tahu Anda semua sangat antusias dengan pengumuman Kortim P2Day hari ini ya. Ini berarti dibuatnya waktu P2Day ya. Oke, dan mungkin ada di antara Anda yang kurang tidur saat menunggu pengumuman Kortim Open Mainnet. Seperti itu ya. Saya yakin Anda sudah membaca pengumumannya. Mungkin saja beberapa pioner merasa kesal atau kecewa. Dari sudut pandang saya sebenarnya melihat ini sebagai kabar baik. Terakhir, Kortim dapat memberi kami tenggat waktu untuk Open Mainnet ya. Jadi ada pengunduran ke beberapa bulan ya, seperti itu ke depannya. Selain itu, GCP 314,159 dolar berada di jalur yang benar, yang berarti itu akan menjadi harga Pi ketika Open Mainnet datang, jika kita dapat melanjutkan pekerjaan luar biasa kita. Oke, sangat jelas ya di sini yang dipaparkan oleh Ibu Dorisin. Seperti yang saya sebutkan, komunitas pioner kami telah berhasil mencapai tujuan kami, yaitu menghasilkan 1 juta data GCP melalui P2Day. Faktanya, kami telah melampaui target tersebut. Kami memiliki lebih dari 700.000 data GCP dari Ibu Lumari dan 200.000 data GCP dari Patrick Malaysia ya. Kalau Ibu Lumari itu dari Filipina, totalnya hampir 1 juta.
jika kita memasukkan kontribusi dari komunitas Indonesia dan negara lain, kita mungkin sudah memiliki 2 juta data GCP dolar 314159 dolar ya maksudnya. Oke, memiliki tempat di situ istimewa di hati sebagian besar pioners. Oke, jadi dari sini juga di sini tidak menyebutkan di semua ya, tapi di sebagian besar. Nah, itu pioners. Ini merupakan kesuksesan besar dari gerakan GCP kami. Pengumuman hari ini menyebutkan karena kontribusi dan inovasi luar biasa dari seluruh komunitas. Nah, di sini tanda kutip ya. Berarti kontribusi komunitas ya komunitas GCP. Kami membuat kemajuan besar. Ini loh yang dikatakan di video Dr. Nicholas Kokalis ya, sepertinya seperti itu. Karena maksudnya juga lagi nunggu kemarin itu yang ada terjemah Indonesianya nggak ada juga ya, gitu. Oke, jadi kita lanjutkan. Karena kontribusi dan inovasi luar biasa dari seluruh komunitas ya, yang seperti tadi disebutkan tanda kutip, kami membuat kemajuan besar dan berada di jalur yang tepat. Oleh karena itu kami telah berhasil membuat GCP 314159 dolar. Kita masih perlu fokus pada pendidikan dan barter. Saya sudah mendengar dari Ibu Lumari, Ibu Noni, Pak Marcel Dango dan tokoh masyarakat lainnya bahwa mereka akan melanjutkan barter seperti sebelumnya. Jadi setelah open mainnet harga pasti GCP 314159 dolar ya. Itu kata Bu Dorisin, karena digaskan terus GCP-nya gitu loh. Sebelum pergerakan open mainnet P today, kami data GCP kami hanya 10-20%. Setelah 4 konferensi dan petisi, kami mencapai lebih dari 60% data GCP yang stabil dan terkadang bahkan mencapai 90%. Oleh karena itu, P today open mainnet telah menjadi faktor penting dalam menciptakan GCP dalam jumlah besar dan mendapatkan dukungan dari komunitas di banyak negara. Maksudnya dengan antusiasme gitu kan, pioners yang komunitas GCP khususnya menyambut P today itu jadi atmosfer lah, mengadun katakan itu dari GCP, komunitas GCP itu sangat tinggi gitu, saking bersemangatnya sehingga bisa mencapai target ya 1 juta data GCP di blockchain seperti itu. Penting bagi pioners untuk memahami bahwa pioners dan core team memiliki hubungan kemitraan. Mereka tidak akan ikut campur, membimbing atau menghakimi harga yang ditetapkan oleh para pioner. Oleh karena itu, para pioner tidak boleh mengharapkan core team untuk mengumumkan penerimaan harga GCP atau mengakui pencapaian gerakan GCP kita. Nah, di sini sampai di sini dulu ya, Madun. Ini jelas dikatakan bahwasanya dengan misalkan core team ya, itu kita jangan mengharapkan core team itu untuk mengumumkan menerima petisi, menerima harga GCP atau mengakui gitu loh. Misalkan saya mengakui luar biasanya gerakan GCP, misalkan Dr. Nicholas Kokalis yang ngomong, itu nggak bisa seperti itu ya gitu. Makanya katanya ada kecurigaan mereka mungkin mempengaruhi harga peak komunitas. Nah, bagi yang GCP rendah itu kan pasti akan curiga ya, wah jangan-jangan ini mah dipengaruhi gitu kan, seperti itu. Terus kita lanjutkan, ada kecurigaan bahwa mereka mungkin mempengaruhi harga peak komunitas jika mereka melakukan hal tersebut, dan akibatnya mereka tidak akan membahas apapun yang berkaitan dengan harga. Namun seperti yang dikatakan Dr. Nicholas, harga ya, harga diciptakan oleh pioner. Kami tidak memerlukan persetujuan mereka mengenai harga karena datanya sudah terbukti manfaatnya. Oleh karena itu, kami masih perlu fokus pada pembuatan data GCP. Nah, di sini jelas ya, Dorisin mengatakan yaitu tidak perlu persetujuan dari core team ya. Karena apa? Karena data GCP itu bukan dari sebuah narasi atau cerita gitu, tapi real, terbukti adanya di P blockchain data-datanya. Oke ya, itu jadi tanpa gitu loh, tanpa pioners
menggembar-gemborkan data GCP harus open meta, itu ya sudah ada di data GCP di blockchain. Gimana core team melihatnya? Oh, berarti pioner kami menginginkan harga GCP $314159 sebagai harga pembukaan open mainnet. Kira-kira seperti itu gitu loh. Karena blockchain transparan gitu kan, di blockchain terbuka untuk semua orang gitu, bisa diakses oleh siapapun dan bisa kita lihat gitu, dari yang tadinya 10% sampai 20% harga GCP gitu, datanya terus meningkat langsung ke 60, langsung ke 80, bahkan 90%. Itu bisa dilihat langsung oleh semua, termasuk oleh core team. Oke, bisa dipahami ya sampai di sini. Kita perlu membuat kemajuan dalam persyaratan core team terkait KYC. Nah, di sini ya kita perlu membuat kemajuan dalam persyaratan core team terkait KYC, migrasi dan aplikasi mulai bulan depan. Nah, bulan depan berarti 28 Juni, berarti kisaran Juli ya masuknya gitu. Mulai bulan depan lebih banyak pioner yang akan lulus KYC dan memigrasikan PAI mereka. Penting untuk mendidik para pioner komunitas kita untuk menghormati GCP guna mencegah penimbunan PAI. Oke, core team menekankan pentingnya KYC, dompet migrasi, dan jumlah aplikasi. Kita sebagai pioner hendaknya berkolaborasi dengan mereka. Meskipun kita menghargai pasien dan antusiasme, core team mungkin mempertimbangkan faktor-faktor lain yang mungkin tidak kita lihat dari level kita. Jadi penting untuk mempercayai dan menghormati keputusan mereka. Oke, maksudnya di sini ada hal-hal yang sulit untuk core team bawa ke publik ya, seperti itu. Jadi hanya gambaran-gambarannya saja, seperti tadi dikatakan, bisa mencapai tujuan berkat kolaborasi antara core team dan pioner, khususnya komunitas GCP ya. Tapi ada hal yang tidak bisa core team angkat ke publik seperti itu ya, dan hanya core team yang tahu. Itu disebutkan bukan level kita ya. Oke, hanya core team yang tahu intinya. Kalau soal keberlanjutannya kesananya gitu, hal-hal tersebut. Oke, mengenai kondisi 3, tidak ada lingkungan eksternal yang tidak menguntungkan. Nah, lingkungan eksternal itu ya maaf dari luar ya gitu loh. Kami memiliki kendali atas tanggal peluncuran jaringan terbuka. Hal ini memungkinkan kami menghindari peluncuran pada saat, di situ ada tanda kutip ya. Berarti kemungkinan core team itu bahasanya tidak ada lingkungan eksternal yang tidak menguntungkan. Kami memiliki kendali atas tanggal peluncuran jaringan terbuka. Hal ini memungkinkan kami menghindari peluncuran pada saat yang mungkin membahayakan kripto dan ekosistem bisnis tradisional. Meskipun kami tidak memperkirakan adanya kejadian negatif apapun saat ini, kami akan tetap berupaya memastikan bahwa peluncuran kami dilakukan pada waktu yang tepat untuk memberikan hasil yang terbaik bagi jaringan. Oke, jadi di sini ada kesimpulannya juga ya. 1. GCP menang. Harga ini akan menjadi harga open mainnet karena core team tidak akan mengganggu harga dan kami sudah membuatnya. Kami hanya perlu terus melakukannya. Yang kedua, waktu penyelesaian open mainnet adalah akhir tahun ini. Artinya paling lambat selesai pada bulan Desember. Tapi kalau kita bisa menyelesaikannya lebih awal, saya yakin kita bisa menyelesaikannya lebih cepat. Oke, 3. Saat ini tidak ada faktor global yang dapat merugikan tanggal open mainnet. Core team akan open mainnet mungkin ya, maksudnya itu core team akan open mainnet demi kepentingan terbaik kami. Oke, komunitas ya maksudnya. Jadi kita bisa percaya core team akan mengumumkan waktu open mainnet ketika mereka pikir inilah waktu yang terbaik untuk proyek tersebut. Oke. Jadi pada intinya core team itu hanya core team yang tahu ya waktu yang tepat, seperti itu. Terus terima kasih kepada seluruh duta GCP kami atas kerja keras dan dedikasi Anda selama gerakan global GCP. Kami mendapat dukungan dari duta GCP di lebih dari 100 negara.
baik melalui pendidikan atau barter. Saya telah menyebutkan sebelumnya bahwa mengakui pencapaian GCP bukanlah tanggung jawab Kortim ya. Jadi Kortim tidak perlu ya itu misalkan mengakui bahwasanya GCP menang, bukan. Ini adalah tanggung jawab komunitas GCP kami. Kami berkolaborasi dengan Kortim untuk menyelesaikan bagian teknis proyek. Saya ingin menggunakan analogi untuk menjelaskan hubungan antar Pioneer dan Kortim. Infrastruktur yang diciptakan Kortim bagaikan tubuh manusia, dan GCP adalah semangatnya. Tanpa semangat, seseorang tidak akan dapat berbuat apa-apa. Tidak dapat berbuat apa-apa. Namun jika kita hanya punya GCP tanpa infrastruktur, nah ya dibalik ini sama Bu Dorisin, kita tidak punya tempat untuk beroperasi. Betul sekali. Oleh karena itu, komunitas GCP kami luar biasa dan kami telah melakukan bagian kami ya sebagai pioner menentukan harga seperti itu. Sekarang kita perlu menunggu Kortim menyelesaikan bagian teknisnya. Mari bergandeng tangan dengan membantu Kortim untuk menyelesaikan tugas dan terus bekerja dalam bidang pendidikan dan barter GCP atau hal lain yang ditugaskan Kortim kepada kita. Oke, jadi seperti itu. Mengadun juga belum sempat love ini. Oke ya. Ya, Mengadun rasa cukup jelas lah yang disampaikan sama Ibu Dorisin. Kalau misalkan ada yang belum dipahami, silahkan ditanyakan, kita ngobrol bareng aja ya. Dan kalau misalkan ingin dipai lagi untuk lebih paham lagi pembelajaran soal ini, silahkan juga. Oke, baik seperti itu ya. Pada intinya tadi udah disimpulkan GCP menang, waktu penyelesaian Open Mainnet adalah akhir tahun ini ya gitu. Jadi waktu yang tepat itu paling lambat akhir tahun gitu. Kortim yang lebih tahu soal itu. Yang ketiga, saat ini tidak ada faktor global yang dapat merugikan tanggal Open Mainnet. Open Mainnet mau dilakukan kapanpun, itu Kortim sudah memprediksikannya dengan sebaik-baiknya. Oke, jadi seperti itu ya yang bisa Mengadun sampaikan perantara ya dari apa yang Ibu Dorisin sampaikan di topik ke-41 ini. Oke, Pioners ya, selamat ngopi. Oke ya malam-malam cocok lah buat ngopi seperti itu sambil kita sama-sama ya gitu mengkonsumsi informasi, edukasi, pembelajaran dan pendidikan Pentruk dari manapun. Oke ya, nggak Mengadun sebutkan dari Dorisin saja, yang sekiranya itu menyegarkan ya, menambah semangat untuk kita gitu. Dari kan Mengadun sering katakan baik itu dari pioner, investor, vendor, dari developer, semua lah informasi mah dari mana-mana, tapi tetap harus bijak dalam menyikapi segala informasi yang ada. Oke. Thank you Pioners ya buat semuanya yang stay selalu di channel Mengadun. Kita saling mendoakan selalu ya, sehat, lancar rezeki, berkah dalam setiap urusannya. Mengadun pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you. Bye bye.